Ya, lagunya sudah selesai. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Papa. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, salam semua, selamat malam semua yang hadir. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada malam hari ini, malam yang indah. Engkau mengumpulkan kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk acara demi acara yang berlangsung dengan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menguduskan hati, pendengaran, pikiran kami, dan lidah mulut hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan bukan hanya pemikiran kami semata, namun kami bisa memahami isi Alkitab dengan sudut pandang Tuhan sendiri, dan kami bisa mengerti dan menerima kebenaran yang daripada-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biarlah Engkau yang makin besar dan semakin ditinggikan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, salam, selamat malam. Ini kameranya hadap sini, TV-nya hadap sana. Ya, jadi repot ya. Tapi tidak apa-apa ya, itulah online ya, luar biasa. Tema hari ini Petrus akan menyangkal Yesus. Itu nanti kita akan baca ayat Alkitab di dalam Markus. Dan ini sudah saya rekam. Ini adalah dari sudah pernah saya sampaikan di kelompok kesan ya beberapa minggu yang lalu, dan yang ingin saya sampaikan di sini, dan saya sudah cek ya di banyak YouTube, itu Petrus akan menyangkal Yesus itu kebanyakan ya, malah hampir semuanya itu menceritakan bahwa Petrus itu tadinya bersemangat lalu menyangkal Yesus karena takut. Nah, tetapi saya mempunyai pemahaman yang berbeda. Dan tidak apa-apa nanti misalnya dari Mbak Dut atau Mbak Anti atau siapa yang hadir di sini, mungkin Mas Bambang ya bisa memberikan komen atau kritik atau apa ya, tidak apa-apa, kita terbuka. Intinya apa? Bahwa kalau kita membaca dengan teliti ayat Alkitab ini, bahwa Yesus itu sudah memberitahu bahwa semua murid akan terguncang imannya. Ya, dan langsung saja ya saya tegaskan bahwa ketika Yesus berbicara itu terguncang iman semuanya, Petrus itu sudah menyangkal Yesus, yaitu mengatakan tidak, kami rela mati bersama Engkau. Nah, ini sudah bentuk penyangkalan ya. Jadi sebelum, tanpa menunggu ayam berkokok itu ya, ini ternyata ketika Yesus memberitahukan itu tuh Petrus sudah menyangkal. Dan intinya ya, bahwa Petrus yang semula bersemangat itu lalu menyangkal Yesus itu bukan karena Petrus takut, tetapi justru karena apa? Karena Yesus tidak menghendaki Petrus dan murid-muridnya justru mati. Ya. Lalu kalau Petrus dan murid-murid yang lain ikut-ikutan mati semua, nah nanti bagaimana? Sia-sia Yesus ya ini pemikiran saya ya. Tentu sia-sia ketika Yesus sudah siap menghadapi segala sesuatunya, kok malah murid-muridnya nanti pada mati ya. Makanya dalam firman Tuhan yang nanti kita akan baca ini, mari kita perhatikan dengan baik bahwa Yesus tidak menghendaki Petrus dan murid-muridnya mati. Nah, disitulah justru itulah
kebenaran yang saya temukan, kebenaran yang saya dapatkan di luar dari mainstream yang banyak dibicarakan orang, dikhotbah-khotbahkan. Ya, intinya bahwa Petrus itu menyangkal Yesus bukan karena takut, tetapi karena dia tidak boleh bertindak sendiri, sehingga nanti bisa menimbulkan kematian bagi dirinya. Yang itu justru itulah Yesus mengatakan tidak boleh. Bahkan ketika istilahnya Yesus berjauhan, dipisahkan dari murid-muridnya, tapi Yesus luar biasa, tetap menjangkau Petrus, menjangkau hati Petrus melalui apa? Melalui ayam yang berkokok. Baiklah, mari kita mulai ya. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Kesaksian ya. Jadi waktu itu rumah ini kan masih asli ya. Kami membangun rumah. Ya waktu ini belum didak ya yang sebelah sini nih. Tapi masih dibuka ya, masih Ethernet tapi gentengnya itu sudah dibuka. Nah, waktu itu saya sama Ivan tuh masih TK, belum TK ya, belum sekolah. Mungkin umur berapa, Mbak? 2 tahun ya. Saya itu pagi-pagi naik sama Ivan ke atas gitu. Terus ke sini. Nah, saat itu tuh ada bata, atau saya itu lagi nyentuh bata, noto bata kan. Nah, kalau event itu maju. Dari sini maju Ethernet toh. Jadi cuma Ethernet saja. Nggak ada tulangannya. Plus jatuh langsung gedebuk event. Umur 2 tahun. Nah, saya langsung dari atas tuh teriak, "Event!" Langsung saya turun. Sampai di sini nih, benar di sini nih, saya nggak berani apa-apa, nggak berani saya pegang, nggak berani. Jadi saya cuma lihat dia. Ternyata apa, saudara-saudara? Puji Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Dia bergerak. Langsung saya bawa, dia bergerak, langsung saya bawa ke kasur ya, tidur gitu. Saya tidur. Ya, hatinya tuh, dia hilang hatinya ibu, sangat menakutkan ya. Terus tukang datang jam 8 tuh, akhirnya tukang datang, dia nengok, "Loh, kok belum?" Cuma gitu, saya nggak bisa jawab apa-apa. Nah, terus siangnya mamanya pulang. Kalau mamanya pulang ya sudah ini ya, sudah dibongkar semua ya. Kita takut apa, Mbak? Lupa ya? Enggak ya. Intinya itu tuh nggak saya ceritakan sampai lama gitu ya. Mungkin ya seminggu atau sebulan tuh saya nggak ceritakan apa-apa. Saya cuma ngeliatin event tuh apakah kakinya patah atau otaknya gegar atau gimana tuh. Ya, luar biasa ya. Jadi sampai ke eyangnya aja, yang waktu itu masih hidup ya, yang Jati ya. Yang Jati saya nggak cerita. Kalau yang Seldol, puji Tuhan masih hidup ya. Nggak saya ceritakan, lama itu nggak saya ceritakan. Intinya saya tuh ngulati ya, memperhatikan. Puji Tuhan tidak terjadi apa-apa ya, sampai sekarang ya seperti inilah ya orangnya. Mungkin perubahannya jadi rambutnya agak keriting gitu ya, karena gara-gara jatuh gitu ya. Ya puji, bayangkan saudara-saudara, Bapak Ibu ya, kalau misalnya apa-apa, misalnya terjadi apa-apa ya, yang tidak kita harapkan, bayangkan kita memang kejadian itu bisa terjadi nggak sampai 1 detik itu, tahu-tahu dia itu melangkah maju belum jatuh, gitu.
Ya mungkin pikirnya dia ya ada atapnya, ada bukan bolong ya. Ya enggak, kan tertutup, kondisi tertutup. Ya. Saya nggak bisa berkata apa-apa kalau misalnya kondisinya lain ya. Nah, itu kesaksian pembukaan dari saya. Itu tadi, misalnya terjadi apa-apa ya, ceritanya lain ya. Mungkin bisa saja saya terguncang imannya ya, ketika melihat anak jatuh dan kondisinya kemudian menjadi begini begitu, wah saya tidak bisa membayangkannya. Syukur kepada Tuhan ya, itu tidak terjadi apa-apa. Bayangkan anak umur 2 tahun ya, bisa jatuh mak ceblung ya, blung plus gitu ya, jatuh dari ketinggian kira-kira ya 2,5 meter lebih ya, hampir 3 meter ya, luar biasa. Puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Nah baik, kita mulai masuk ya. Seperti tadi pembahasan kita awal itu menarik sekali. Nah tapi gini, kalau kita teliti ya, bahwa Markus 14 itu terdiri dari 10 perikop ya. Perikop pertama sampai 10 ya. Jadi saya menyoroti aja perikop 1, 6 dan 10. Perikop pertama itu adalah rencana membunuh Yesus. Kemudian yang keenam, perikop keenam baru yang tadi kita baca, yaitu Petrus akan menyangkal. Ya, ada 6 ayat. Ya. Nah, baru terakhirnya itu 10 ya. Perikop ke-10 itu Petrus menyangkal Yesus. Nah, sebelum 10 tentu 9 ya. Di 9 itu apa? Di situ ada Yesus di hadapan mahkamah agama. Artinya ketika Yesus itu ditangkap di Taman Getsemane ya, ketika kan Yesus berdoa lalu kan bersama murid-muridnya ya, lalu ditangkap di Taman Getsemane, di mana terjadi saat itu tercerai-berai murid-muridnya ya. Bahkan salah satu murid dari Yesus ya membawa pedang, dia memutuskan telinga Malkus ya, seorang ya yang ingin menangkap Yesus. Bagaimana artinya Petrus itu sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi rela mati. Ya memang tidak diceritakan itu siapa ya, Petrus atau siapa, tapi salah satu murid Yesus itu membawa pedang dan memotong telinga orang yang akan menangkapnya. Nah kemudian Yesus dan murid-murid yang lain itu sebenarnya ya memang tercerai-berai, tetapi ada yang mengikuti sampai ke halaman mahkamah agama. Disitulah Petrus menunggu. Intinya apa? Petrus itu ingin membela Yesus, ingin rela mati. Nah kalau Petrus begitu ya, murid-murid yang lain mesti ya saya yakin ada ya yang misalnya ngintip-ngintip gitu ya, ngikuti ya, mungkin ikut-ikutan ya, seperti itu. Nah nanti akan kita bicarakan Yesus di mahkamah agama ya, sangat menarik. Nah tetapi saya akan membahas dulu yang tadi ayat ke-6 tadi ya, perikop yang ke-6, Petrus akan menyangkal Yesus itu, yang mana ayat 26 itu ya, mereka itu menyanyikan pujian ya, suasananya sukacita ya, mereka berjalan pergi ke Bukit Zaitun. Nah lalu ayat 27 itu, nah ini Yesus itu memberitahu bahwa kamu semua akan terguncang imanmu ya, semuanya. Nah ingat pesan Yesus itu ada 3 ya, yaitu memperingatkan kamu semua akan terguncang imanmu. Lalu di ayat ke-28 sesudah bangkit ya, perhatikan ini ada kata bangkit, berarti Yesus memberitahukan juga nanti itu Yesus bangkit. Kemudian yang ketiga, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Artinya nanti itu kita akan ada pertemuan berikutnya ya, setelah Yesus bangkit di Galilea. Nah yang menarik ayat 29 itu Petrus membantah Yesus, menyangkal ya. Jadi menyangkal itu bukan
bukan hanya nanti terjadi di akhir cerita di perikop ke-10, tetapi di perikop ke-6 inilah Petrus itu sudah menyangkal Yesus, ya. Ketika Yesus berkata, kamu semua akan terguncang imanmu, Petrus membantah bahwa sekalipun yang lain terguncang imannya, saya tidak. Kan luar biasa, ya, luar biasa sekali. Tapi Yesus itu tentu lebih tahu, ya, bahwa ayat 30 Yesus menegaskan, menambahkan bahwa hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Ya. Nah, lalu ayat 31, ayat yang terakhir pada Markus 14 yang tadi kita baca, itu Petrus membantah lagi, ya. Sekalipun harus mati, semua yang lain pun intinya Petrus rela mati. Ya. Dan itu diikuti oleh semua murid yang lainnya. Ya. Demikian kita lanjutkan videonya, ya. Yesus tidak menghendaki muridnya itu mati membela Yesus. Yesus tidak mau murid itu, mungkin pernah mendengar kata quo vadis domine. Q, ya, mungkin bisa nanti dicari, ya. Quo vadis domine, artinya mau kemanakah engkau Tuhan. Nah, cerita ini cerita yang terkenal, yaitu menceritakan akhir dari hidup Petrus. Memang di Kristen, di Alkitab itu tidak ada, ya, cerita akhir hidupnya Petrus, tidak ada, ya, dan murid-murid yang lain tidak ada. Tetapi ada tradisi-tradisi yang diceritakan oleh bapak-bapak gereja. Dan dalam hal ini, ya, kita berterima kasih kepada orang-orang Katolik yang menyimpan, mendokumentasi hal itu. Nah, dikisahkan bahwa waktu itu Petrus berada di Roma, dan Roma menjadi tempat yang sangat kacau, ya. Kenapa? Di situ orang-orang Kristen dianiaya. Mengapa? Karena orang-orang Kristen kan tidak mau menyembah kaisar, ya, karena mempunyai Tuhan, ya, yaitu Kristus Yesus. Nah, akibatnya orang Kristen itu dimusuhi, ya. Ya, kita lihat di film-film populer itu, ya. Ya, benar bahwa dimasukkan ke gelanggang, diadu dengan gladiator dengan binatang-binatang buas, ya. Nah, dan kota Roma dibakar oleh Nero, dan orang-orang Kristen, ya, dituduh, sehingga orang-orang Kristen banyak yang ditangkap. Nah, Petrus waktu itu bersama muridnya, yaitu Markus. Markus itu muridnya Petrus. Nah, yang menulis Injil ini. Ya, nah, cerita-cerita seperti ini bahwa Markus itu siapa, mungkin orang Kristen kan juga jarang tahu, ya. Karena yang tahu ya mungkin ya yang sekolah-sekolah Alkitab. Nah, ketika itu Petrus dan Markus itu keluar dari Roma. Ya, mereka pikir sama seperti kejadian ketika Petrus menyangkal bahwa Petrus itu jangan mati. Mungkin pikirnya Petrus begitu. Mungkin saya harus pergi keluar dari Roma ke tempat yang lain yang lebih aman, sehingga saya harus mendirikan jemaat yang baru. Ya kan, bagus itu pemikirannya, ya. Tapi apa? Ketika mereka keluar dari Roma, mereka bertemu, dan Petrus sangat mengenali siapa orang ini, yaitu dialah Yesus. Ya. Jadi Petrus bertanya, quo vadis domine, ya. Saya nggak tahu bacanya yang benar seperti apa, ya. Saya hanya mengeja aja supaya lebih bisa dipahami. Quo vadis domine, ya. Nah, jawabnya Tuhan Yesus itu, saya akan masuk ke kota Roma untuk disalibkan lagi. Nah, kaget Petrus melihat hal itu, lalu ya dia langsung berbalik arah, bergegas masuk ke kota Roma, dan akhirnya dia ditangkap, dan disitulah akhir dari hidup Petrus. Nah, satu hal lagi, ya, yang mau saya sampaikan, kan tadi saya jelaskan, ya, di ayat Alkitab yang kita baca ada 3
pesan Yesus. Satu, bahwa kalian akan tergoncang imannya. Kemudian yang kedua, aku akan bangkit. Yang ketiga, aku akan mendahului kamu ke Galilea, ke Danau Galilea ya. Nah, perhatikan, singkat cerita, Petrus itu kembali menjadi nelayan. Ya, dia merasa itu tadi ya, tergoncang imannya. Dia ingin membela Yesus, rela mati ya, tetapi kok tidak boleh ya, sehingga dia merasa tidak ada tujuan. Tujuannya apa? Kan dia punya istri, punya keluarga ya, dia akhirnya kembali menjadi nelayan. Tapi disitulah Yesus datang di Galilea. Ya, singkat cerita mereka makan ikan bersama. Ya, mereka membakar ikan dan kemudian dikuatkan kembali. Nah, demikian renungan firman Tuhan yang saya sampaikan ya. Satu tadi yang kelewatan sedikit, bahwa Petrus itu mengenali Yesus, ya, sangat mengenali ya. Mungkin karena Petrus itu memang orang yang lebih dewasa dibandingkan murid-murid yang lain yang masih muda-muda. Nah, ketika Petrus masih ada di pantai itu ya, dia bisa mengenali Yesus itu Tuhan, ya. Lalu mereka segera mendarat ya, merapat, dan itulah tadi mereka makan ikan. Ya. Demikian renungan firman Tuhan dari saya, bisa membuka wawasan kita supaya kita semakin mendalami ya. Mari kita buka-buka baca Alkitab kita ya, luar biasa ya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua, amin. Amin, terima kasih Pak Sam.